Halo teman-teman, selamat datang di channel Diloken, channel yang membahas tentang alur cerita film dari seluruh dunia, kecuali dunia gaib. Pada kesempatan kali ini, kita akan bahas sebuah film yang berjudul Kingdom, yang rilis di tahun 2019. Film ini menceritakan tentang seorang budak yang ingin merdeka dan menjadi seorang panglima perang dengan cara membantu seorang raja merebut kembali kerajaannya yang diklaim oleh saudaranya sendiri. Baiklah, nggak usah berlama-lama, mari kita simak videonya. Cerita ini berawal pada tahun 255 sebelum Masehi, zaman di mana kerajaan-kerajaan besar saling berperang. Negara Cina yang luas terbagi menjadi 7 kerajaan dan saling berperang kurang lebihnya selama 500 tahun. Di awal cerita terlihat seorang budak remaja yang bernama Xin yang akan dijual oleh majikannya. Di tengah perjalanan mereka bertemu dengan segerombolan pasukan perang yang sangat besar yang dipimpin oleh Jenderal Wang Qi, salah satu dari 6 jenderal langit. Keesokan harinya Xin dibeli oleh seseorang dan dikenalkan kepada Piao. Setelah itu mereka menjadi sahabat yang sangat setia. Di sela-sela bekerja, Xin berencana ingin kabur, tapi Pio berkata, "Tidak akan bisa karena sekali budak tetaplah budak. Tapi ada satu cara, yaitu dengan pedang." Keesokan harinya, di sela-sela mencari kayu, mereka mulai berlatih pedang sebanyak 10.000 kali. Piao bilang, jika berlatih tidak hanya bisa terbebas dari perbudakan, tapi juga bisa menjadi Jenderal Langit Agung. Di tengah-tengah latihan yang ke-1200, mereka didatangi oleh seorang menteri dari kerajaan Qin yang bernama Chang Wenjun, yang kemudian pergi setelah Xin marah-marah kepadanya. Saat pulang dari mencari kayu, ternyata Chang Wenjun sudah ada di rumah mereka. Menteri kerajaan tersebut hendak mengajak Piao untuk bergabung di kerajaan, tapi Piao ingin Xin juga ikut. Dan sayangnya sang menteri hanya ingin mengajak Piao saja. Kemudian Piao berpamitan dengan Xin. Keesokan harinya Xin mulai berlatih lagi dengan lebih keras sampai dia mampu mengangkat kayu yang sangat banyak dan membelah sebuah batu. Di malam harinya Piao pulang dengan keadaan penuh luka. Sebelum meninggal, Piao berbicara bahwa adik raja melakukan pemberontakan dan menyuruh Xin pergi ke suatu tempat sebelum para tentara datang. Tidak lama kemudian para tentara datang dan membunuh semua orang yang melihat kejadian tersebut. Di tengah perjalanan, Xin dihadang oleh segerombolan preman amatir yang ingin mengambil pedangnya, tapi Xin dengan mudah menghajar mereka. Di dalam istana terlihat adik raja yang memberontak bernama Cheng Jiao sedang berjalan ke singgasana. Kemudian para menteri melapor kalau sang raja Qin yang bernama Ying Zheng sudah tewas. Xin yang sedang berlari akhirnya tiba di tempat tujuan, namun ia kaget. Setelah masuk ke dalam tempat tersebut, ternyata ada seseorang yang mirip dengan Piao. Dia mengira bahwa itu benar-benar Piao dan ternyata dia adalah sang raja Qin. Itulah alasan kenapa menteri kerajaan mengambil Piao, karena Piao mirip dengan sang raja. Tidak lama kemudian datang salah satu prajurit dari adik raja yang ingin membunuh Raja Qin. Di tengah serangan itu, Xin mengira Piao hanya sebagai samaran raja karena mirip sehingga Piao terbunuh. Xin marah dan ingin membunuh raja, tapi sebelum itu Xin ingin membunuh penyerang terlebih dahulu. Setelah memenangkan pertempuran, Xin dan sang raja kemudian pergi. Di tengah perjalanan, mereka bertemu orang gunung yang bernama Diao. Dia ingin menunjukkan jalan pintas dengan meminta bayaran. Di kerajaan datang Jenderal Wang Qi yang meminta sebagian wilayah dengan ditukar kepala Chang Wenjun, dan adik raja pun menyetujuinya. Di tempat lain, di tengah perjalanan, Xin dan rombongan diserang oleh seorang penghuni bambu. Dengan penuh perjuangan, Xin berhasil memenangkan pertempuran. Walaupun Xin harus terkena tembakan beracun dan kemudian Xin pingsan. Kemudian Xin terbangun di sebuah tempat
dan didatangi oleh prajurit yang ternyata prajurit itu adalah prajurit Raja Qin. Kemudian mereka makan-makan bersama dan Chang Wenjun bercerita bahwa sesungguhnya Piao mati karena menyelamatkan para prajurit. Setelah puas bercerita, mereka pergi ke kerajaan orang gunung untuk meminta bantuan, dan di tengah perjalanan mereka ditangkap oleh prajurit orang gunung dan kemudian dibawa ke hadapan raja. Kemudian Raja Qin memohon bantuan kepada Raja Gunung, tapi Raja Gunung menolak dan ingin membunuh Xin. Tapi Xin berhasil lolos dan berkata, jika peduli kepada nenek moyang yang sudah meninggal, maka harus mencoba mewujudkan impian mereka menjadi kenyataan. Kemudian Raja Gunung setuju dan membuka topengnya dan berkata, dengan ini aku yang Duan He secara tidak sengaja bersekutu dengan Raja Qin, Ying Zheng, dan akan mengumpulkan prajurit dari gunung terdekat. Kemudian mereka mulai bersiap untuk menyerang istana dengan menyamar menggunakan topeng. Sampainya di depan kerajaan, Yang Duan He beralasan menawarkan bantuan pasukan agar bisa masuk kerajaan. Namun yang boleh masuk hanya setengah pasukan saja. Saat berhasil masuk, Raja Qin langsung menyerang pasukan depan dan kemudian terjadi pertempuran. Setelah itu, pasukan dibagi menjadi dua. Xin dan beberapa prajurit pergi ke bawah tanah dan Raja Qin bersama Raja Gunung pergi ke aula kerajaan. Dan ternyata pasukan Raja Qin banyak terkena panah. Itu membuat Chang Wenjun menjadi khawatir dan ingin mundur. Tetapi Raja Qin tetap memilih melanjutkan penyerangan. Tanpa disangka, prajurit orang gunung bangkit kembali dan langsung menyerang para pemberontak. Di ruang bawah tanah, ketika Xin hampir memenangkan pertempuran, tapi tiba-tiba mereka diserang oleh monster besar yang bernama Langkai. Setelah berjuang dengan susah payah, Xin akhirnya berhasil membunuh Langkai dan berhasil masuk ke ruangan singgasana raja. Tapi itu belum selesai. Xin ternyata dihadang lagi oleh mantan jenderal yang sangat kuat yang bernama Zuo Ji. Dengan penuh semangat, Xin berjuang walaupun harus terluka. Tetapi setelah melompat dengan tinggi, akhirnya Xin memenangkan pertempuran. Di sisi lain, sang Raja Qin mulai kewalahan melawan prajurit pemberontak. Tapi di sela-sela pertempuran, adik sang raja tiba-tiba keluar diikuti dengan Xin. Kemudian Raja Qin menghajar adiknya hingga babak belur dan mengambil alih kerajaan kembali. Dan tiba-tiba datang Wang Qi untuk bertanya kepada Raja Qin. Wang Qi bertanya apakah rencana Raja Qin setelah mengambil alih kerajaan. Dan Raja Qin menjawab, dia akan mengakhiri perang yang sudah berlangsung 500 tahun itu dengan menyatukan seluruh kerajaan di Cina. Dan Wang Qi pun puas dengan jawaban Raja Qin. Kemudian Wang Qi pergi. Tetapi sebelum Wang Qi pergi, tiba-tiba Xin berkata bahwa dia juga akan menjadi Jenderal Langit Agung yang setara dengan Wang Qi suatu hari nanti. Dan akhirnya mereka pun merayakan kemenangan.